Modul yang kelima untuk paket B setara kelas 7 SMP dengan judul Media dan Informasi. Kita akan lebih khusus mempelajari tentang data, ya. Nah, di sini unit yang pertama, konsep pengumpulan, penyajian, dan penafsiran data. Data adalah keterangan yang benar. Ini data itulah keterangan yang benar dan nyata yang bisa dipakai menjadi sebuah kesimpulan. Jadi kalau ada keterangan itu tidak benar, hoax, opini, tidak nyata, berarti itu bukan bisa dijadikan data, ya, tidak bisa dipakai sebagai penarik atau penguji kesimpulan. Data dalam matematika dapat berupa angka. Ya, ini adalah data kuantitatif. Contoh, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, jumlah siswa, jumlah penduduk, ya, dan sebagainya. Itu berupa angka yang kuantitatif atau dapat diukur. Atau data juga dapat berbentuk kualitatif, ya, misalnya yang dapat diamati, ya, berwarna, lalu kasar, halus, ya, bersuara, dan sebagainya. Jadi ada yang berbentuk kuantitatif yaitu angka dan kualitatif yang bukan angka. Ini boleh merujuk kepada warna, ya, misalnya berubah warna atau tidak, mengeluarkan panas atau tidak, mengeluarkan cahaya, bau atau rasa dan sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Nah, ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, perhitungan, penyajian sebuah data disebut statistika. Ya, jadi sahabat belajar kita telah memperoleh beberapa istilah. Yang pertama adalah data, itu adalah keterangan yang benar dan nyata, dipakai untuk menguji kesimpulan. Data itu ada kuantitatif, berupa angka, atau kualitatif, yang berupa pengamatan non-angka, seperti rasa, bau, warna, dan sebagainya. Dan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, perhitungan, dan penyajian data disebut statistika. Mari kita coba bagian yang pertama ini. Nah, di sini ada seorang murid, ini adalah sebuah ilustrasi mengumpulkan tinggi badan di kelasnya. Ya, diperoleh tinggi badan tersebut dalam satuan sentimeter, yaitu 155, 155, 156, berarti ini adalah murid pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ya, karena bagian ke kanan ada 8, bagian ke bawah ada 4, berarti jumlah muridnya ini adalah 32, ya, 32 totalnya. Ini tidak melihat data laki dan perempuan, hanya data tinggi badan. Maka bagaimana caranya kita menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi seperti di bawah ini? Cukup mudah. Kita yang pertama adalah menggambar tabelnya seperti ini, ya. Tabelnya ada tinggi badan, di sini ada turus yang nanti akan diisi seperti lidi. Lalu frekuensi ini adalah jumlah dalam bentuk angka dari turus. Bagian baris pertama ini diisi tinggi badan dari yang terkecil, ya, lalu diurut hingga yang terbesar. Ya, sebagai contoh, untuk di bagian tabel ini, baris yang pertama di sini kita lihat 155 ini adalah yang terkecil, ya. Kita coba kasih petik. Lalu di sini juga ada 155 masih terkecil.
155 juga, di sini 154 yang terkecil. Nah, di sini ada 153 yang terkecil ya. Di sini 156, 156, 154. Ya, berarti yang paling kecil datanya adalah 153. Dan untuk data yang paling besar, kita juga dapat hitung apakah ada di sini 159. Ya, di sini juga sama 159. Di sini juga ada 159. Lalu sampai ke kanan, ya ternyata 159 yang paling besar. Ya, jadi kita dapat mulai menuliskan dari yang terkecil 153 di sini ya. Nah, supaya kita bisa belajar bersama-sama, silahkan yang dari rumah atau online dapat menyalin tabel frekuensinya saja. Ya, yang ini kalian salin segera saat saya terangkan bersama dengan kalian. Ya, supaya kita ada respon mengikuti agar tidak ngantuk ya. Lalu berikutnya yang bawah berarti kita urut saja. Di sini 154. Lalu di sini 155. Berikutnya 156. Lalu 157. 158. Dan 159. Ya, tidak ada 160 ya. Paling besar adalah 159. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data-data di tabel ini ke dalam bentuk turus. Caranya seperti ini ya. Ingat totalnya harus 32. Oke, untuk mengisi turus, caranya seperti ini. 155 kita coret, berarti di sini ada 1. 159 di sini. 155, 154. Berarti di sini 155, 154 di sini. 155 lagi. 156 di sini. 159 di sini. 155 di sini. 156 di sini ya, 156. 155. Nah, kalau sudah 4, yang kelima tinggal kita silang seperti ini. Lalu 157-nya 2 kali. Nah, di sini 154, 157. 158, 159. Di sini. 153, 155. 154, 157. 157, 158 2 kali. Ya, ini 5 berarti, ini 2 kali. 156. Selanjutnya 156, 159. 157, 155. 158, 157. 154, 159. Nah, setelah semua telah masuk ke dalam turus, sekarang kita tinggal jumlahkan. Di sini 1 ya. Lalu ini adalah 4. Di sini ada 7. Ya, karena ini 5, 1 ikat, 6, 7. Lalu di sini ada 4. Di sini ada 7. Di sini ada 4. Dan di sini ada 5. Seperti itu ya. Sehingga nanti kalau kita jumlah, bagian yang pertama ini ada 5.
Ya, lalu bagian yang kedua ini ada 11. Lalu di sini ada 11 lagi. Dan di sini ada 5. Ya, kita coba jumlahkan. 5 dan 5 di sini ada 10. Lalu ketiganya jika dijumlah ada 32. Jadi totalnya di sini bagian bawah 32. Di sini ada kata total ya. Total. Total itu harus sama ya, harus sama dengan jumlah data yang awal. Jangan sampai keliru ya. Total di sini 32 harus sama dengan yang di sini 32. Nah, demikian sahabat belajar mengolah data yang diperoleh dari pengamatan dan menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ini adalah tabel frekuensi. Pada pertemuan berikutnya, dari tabel frekuensi ini kita akan membuat diagram batang, diagram garis, dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahami tahap yang pertama ini.